Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahro, mahasiswa Teknik Produksi Benih golongan C. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan pestisida kimia yang berlebihan bagi tanaman. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pestisida terlebih dahulu. Pestisida ini adalah zat kimia yang cukup bermanfaat bagi masyarakat, terutama petani. Pestisida memiliki fungsi untuk membasmi, mencegah, dan mengontrol hama yang merugikan bagi manusia. Namun, apabila digunakan secara berlebihan, pestisida dapat mendatangkan dampak negatif bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, dampak negatif dari menggunakan pestisida yang secara berlebihan menyebabkan kerusakan ekosistem alam, di mana secara langsung akan menyebabkan kerusakan ekosistem alam, matinya berbagai hewan seperti hewan pengurai, konsumen primer, dan lain-lain. Dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Contoh sederhananya seperti terjadinya ledakan pertumbuhan hewan tertentu. Yang kedua, penggunaan pestisida berlebihan dapat menghasilkan residu yang berbahaya. Pestisida setidaknya dari 12 jenis zat kimia yang terkandung di dalamnya terdapat 9 jenis yang cukup berbahaya. Penggunaan pestisida secara berlebihan akan menyebabkan tidak dapat terurai dengan sempurna. Alhasil, residu pestisidanya dapat menyebabkan berbagai hal. Contoh seperti apabila mengkonsumsi makanan yang terdapat residu pestisida tentu dapat menyebabkan keracunan. Pestisida yang tidak dapat terurai dengan sempurna dan larut ke dalam air dapat menjadikan hama eceng gondok tumbuh subur yang tentu akan berbahaya bagi sistem air, serta residu pestisida yang sangat banyak dapat menjadikan tanah menjadi kering dan tidak subur. Yang ketiga, penggunaan pestisida berlebihan dapat menyuburkan hama yang resisten terhadap penggunaan pestisida. Apabila penggunaan pestisida secara terus-menerus akan menjadikan hama seleksi. Hama yang lemah akan mati dan hama yang kuat hidup. Hama yang kuat ini tidak bereproduksi dengan hama yang lemah, sebab hama yang lemah sudah mati, sehingga akan memunculkan bibit-bibit hama yang baru, di mana keturunan hama ini mewarisi gen yang resisten terhadap pestisida dan akan terus hidup sehingga akan menghasilkan populasi yang banyak. Ini yang keempat, penggunaan pestisida secara berlebihan memerlukan biaya yang mahal. Apabila harga pestisida cukup mahal, setiap per liternya menggunakan pestisida yang tidak efisien tentu sangat memerlukan biaya yang banyak. Selain itu, akibat terciptanya hama-hama baru yang resisten terhadap pestisida menjadikan petani wajib membeli pestisida yang lebih ganas. Maksudnya yang lebih ganas itu yang lebih berkualitas daripada pestisida sebelumnya, di mana hal ini tentu menjadikan pengeluaran biaya lebih banyak lagi. Yang kelima atau yang terakhir, penggunaan pestisida secara berlebihan dapat membasmi predator alami. Penggunaan pestisida secara berlebihan sangat rawan akan ikut membasmi predator atau hewan-hewan yang justru menguntungkan petani.
penggunaan yang salah sasaran ini menyebabkan hama semakin subur, diakibatkan berkurangnya predator alami yang memangsa hama. Nah, itu beberapa dampak yang secara umum ini penggunaan pestisida kimia secara berlebihan. Dan saya membaca beberapa sedikit di artikel yang saya cari. Pada waktu tahun sekitar 2010 atau 2019, tanaman padi masih bisa bilang cukup bagus karena unsur hara yang ada dalam tanah masih tercukupi dan tanahnya masih subur. Namun semakin kesini atau semakin dari tahun ke tahun, produksi tanaman padi ini semakin menurun dikarenakan tanah tidak subur ataupun tanah tidak sehat, dan mikroba yang ada di dalam tanah sudah habis dikarenakan pestisida kimia. Dan saya telah melakukan atau bertanya kepada para petani-petani di daerah saya, emang benar semakin kesini hasil produksi tanaman semakin menurun. Maka dari sini gimana caranya merawat dan menyuburkan tanah kembali dan tidak menggunakan pestisida yang berlebihan. Namun yang perlu diketahui, pestisida ini tidak menunjukkan peningkatan produktivitas. Hanya pestisida digunakan untuk mencegah pengurangan produktivitas dari hama dan penyakit. Nah, misal apabila tidak ada penyakit atau hama, buat apa disemprot dengan pestisida? Alangkah lebih baiknya perbaiki tanah seperti pupuknya, makro, mikro, atau unsur hara yang ada di dalam tanah tersebut. Kepada para petani, lebih baik sekarang mengembalikan kesuburan tanah dan kesehatan tanah. Yang sering terjadi di daerah desa saya ini, apabila para petani kita saat selesai pemanenan padi, jeraminya itu dibakar. Padahal itu menyebabkan tanah menjadi tidak subur dan bisa mematikan makro dan mikro yang ada di dalam tanah tersebut. Lebih baik jerami itu dibusukkan atau ditebar sehingga membusuk, karena jerami ini sendiri mengandung bahan organik tanah, yaitu mengandung N. Dan ya, ini saya mengetahui ini dari beberapa sumber yang saya cari. Jerami ini mengandung bahan organik tanah, yaitu mengandung N 33%, mengandung P sama dengan 10,8%, dan kalium hampir 58%, dan mengandung silika 7-10%. Maka lebih baik jerami ini ditebar atau dibiarkan agar menjadi kompos. Maka dari itu kita harus berubah ke pestisida biologi
atau pestisida organik ya, untuk mengendalikan hama dan penyakit, karena pestisida organik atau biologi ini terhadap lingkungan di sekitar residunya tidak berbahaya, karena sifat pestisida biologi ini lebih aman terhadap pestisida kimia. Dan kita juga bisa menjaga ekosistem lingkungan, khususnya unsur hara yang ada di dalam tanah, mikro makro, dan menghasilkan tanaman yang sehat karena tidak mengandung residu yang berbahaya. Dan pestisida biologi ini mudah terurai. Nah, bagaimana caranya petani ini bisa percaya dan bisa lebih menjaga kesuburan tanah dan tidak hanya asal menanam saja, harus memperhatikan lingkungan sekitar, apa dampak sekitar untuk. Maka yang lebih disarankan untuk menggunakan pestisida biologi dan mengurangi penggunaan pestisida kimia yang secara berlebihan, karena dampaknya sangat buruk bagi kesehatan dan bagi tanaman tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.